Bajakah, kembali lagi di podcast Bajakah Ngopi, podcast pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Kembali lagi nih bersama kita berdua, yaitu saya Mayfriza Syafira Nasution dengan rekan saya Asia Sadiarnisa lagi. Ya, hari ini kita sudah sampai di episode 11 dengan segmen terbaru kita yaitu APH Talk, yaitu yang kali ini adalah yang kedua bersama dengan Pengadilan Negeri Sampit. Nah, kita hari ini sudah kedatangan narasumber spesial yang pastinya didampingi juga dari pihak Bapak Sampit, yaitu dengan Bapak Firdaus Sodikin SH. Boleh dada dulu Pak? Ya, nanti kenalan lebih lanjutnya akan dikenalkan oleh Kak Asya ya. Oke, dan pastinya kita didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ahli pertama dari Bapak Sampit, yaitu Bapak Rusman SH. Pak Rusman sudah muncul di banyak episode ya. Betul. Sudah tidak asing. Oke. Nah Mbak Mei, Ya. ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sekarang kita akan memperkenalkan profil singkat dari Bapak Firdaus. Pak Firdaus, tempat tanggal lahir di Pontianak, 18 November 1985. Riwayat pendidikan S1 Hukum dari Universitas Airlangga. Menjadi cakim pertama di daerah Pontianak, sebagai hakim pertama di Kabupaten Sintang, hakim kedua di Kabupaten Landak, dan sejak tahun 2021 sampai sekarang menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sampit. Begitu. Oke, betul ya Pak ya. Oke. Nah, sebelumnya kami ucapkan selamat datang nih Pak di Bapak Sampit. Nah, terima kasih udah mau jadi narasumber kita hari ini. Ya. Oke, ini kita langsung aja nih Pak tanpa berlama-lama. Ya. Nah, Bapak ini kan dari Pengadilan Negeri Sampit. Nah, kira-kira nih boleh dijelasin nih ke Sobat Bajakah tugas dan fungsi sendiri dari Pengadilan Negeri itu apa Pak? Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam namo buddhaya. Om Swastiastu. Jadi kalau di Pengadilan Negeri Sampit ya pada umumnya pengadilan negeri ya, pasti tugasnya itu adalah satu meriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Jadi sengketa pada tingkat pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya itu nanti perkara, ada perkara pidana, ada perdata. Jadi rangkaian itu dilaksanakan di tingkat pertama di pengadilan negeri, khususnya di sini Pengadilan Negeri Sampit. Oke. Nah, kemudian Pak, kira-kira apa aja sih Pak unit yang ada di Pengadilan Negeri sendiri? Oke, baik. Kalau secara unit, jadi saya bicara strukturnya dulu ya. Jadi di Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Sampit itu satu ada ketua, kemudian wakil ketua Pengadilan Negeri, kemudian nanti di situ ada dua unit utama yaitu kepanitraan dan kesekretariatan. Yang dimana di kepanitraan itu dipimpin oleh seorang panitra. Kemudian di situ nanti ada unitnya kepanitraan muda pidana, kepanitraan muda perdata, dan kepanitraan muda hukum. Nah, kemudian pada unit di kesekretariatan itu dipimpin oleh sekretaris, dan sekretaris itu nanti membawahi kepala subbagian keuangan, kemudian kepala subbagian ortala dan IT. Seperti itu ya. Berarti ada beberapa bagian ya secara organisasi, secara struktural di Pengadilan Negeri Sampit sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, kan sekarang nih lagi ada istilah yang agak sering kita dengar nih Pak, yaitu keadilan restoratif atau restoratif justice. Nah, kalau penerapan ARJ sendiri di Pengadilan Negeri Sampit seperti apa Pak saat ini? Oke, baik. Jadi saya sedikit bacakan dasar hukumnya dulu ya. Boleh, di antara yang undang-undang sudah jelas semua, yaitu berdasarkan SK Dirjen Badilum, Badan Peradilan Umum nomor 1691/DJU SKPS /PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan RJ atau Restoratif Justice. Di situ dikatakan bahwa perkara anak harus dilakukan RJ. Jadi khusus perkara anak sementara ini ya. Apakah nanti ada perkembangan berikutnya pada undang-undang kita? Nah, itu restoratif justice dilakukan dengan melibatkan Bapas juga dari pihak kepolisian juga dan kejaksaan. Seperti itu ya.
Nah, berarti tadi kan disebutkan dengan melibatkan yang pastinya ada beberapa stakeholder ya, yang termasuknya diantara adalah Bapas. Nah, boleh nih kita ke Pak Rusman dulu. Sejauh ini Pak, gimana sih Pak kerjasama atau sinergitas kita dengan pengadilan negeri terkait RJ sendiri Pak? Ya, terima kasih, sangat baik sekali, luar biasa. Dan kita di sana pun sangat dihargai di pengadilan. Wah. Karena tanpa kita nggak akan mau hakim melaksanakan persidangan, khusus untuk anak. Dan putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sangat memberikan kepentingan terbaik bagi anak sampai saat ini. Gitu. Oke. Tapi mungkin Sobat Bajaka bingung ya, PK dan hakim bedanya apa ya? Gitu Iya, ya? benar. Mungkin bisa kita tanya sama Pak Rusman kali ya. Jadi kalau pembimbing kemasyarakatan itu melaksanakan tugas membuat penelitian dan pendampingan terhadap anak sejak dia di tingkat penyidikan sampai proses persidangan. Sedangkan hakim mungkin dia yang akan memutus perkara tersebut berdasarkan rekomendasi yang kita berikan. Namun putusan tetap berada di tangan hakim karena yang bisa memutus perkara adalah hakim itu sendiri. Jadi sinergitas antara kita dan pengadilan itu harus mengerat. Harus erat. Apalagi khususnya di pengadilan anak Pak ya. Oke. Ya, cukup terlihat ya sebenarnya perbedaannya tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rusman. Nah, kemudian mungkin bisa dijelasin Pak sedikit tentang SPPA nih Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak proses dari diversi yang ada di tingkat T ataupun sampai dengan posnya? Nah, kalau untuk tingkat pengadilan mungkin lebih jelas ini disampaikan oleh Pak Firdaus. Kita sementara ini kan kita akan apabila tingkat pendidikan kita mendampingi anak tersebut apabila memenuhi 2 syarat diversi. Seperti itu ada syaratnya 2, bukan pengulangan tindak pidana dan di bawah 7 tahun ancaman hukumannya. Nah, itu berproses, namun apabila gagal proses lanjut ke penuntutan, kita lakukan diversi lagi di tingkat penuntutan. Apabila gagal tetap akan kita bawa lagi perkara ke pengadilan. Nah, di tingkat pengadilan itu nanti hakim yang sebagai mediatornya, sebagai fasilitator. Mungkin lebih bisa dijelaskan sama Pak Firdaus. Silakan Pak. Jadi restoratif justice tadi, kalau untuk pembimbing kemasyarakatan pada saat diversi di pengadilan ini berubah alih jadi wakil diversi. Jadi kalau dalam diversi itu, jadi makanya sangat penting sekali peran dari pembimbing kemasyarakatan. Jadi kalau sampai putusan tidak mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan berdasarkan undang-undang yang berlaku, itu putusannya malah nggak bisa batal, batal demi hukum. Nah, itu betapa pentingnya tadi ya saya tambahin sedikit mengenai itu. Jadi kalau nanti ini tadi prosedurnya ya, khusus perkara yang ancamannya di maksimal sampai 7 tahun ke bawah, di hari pertama itu ketika setelah berkas diterima, lalu ketua pengadilan menetapkan siapa hakimnya. Nah, hakim itu nanti akan menetapkan hari pertama itu untuk restoratif justice tadi. Ya, untuk diversi, mohon maaf ya. Nah, diversi tadi itu akan ditempuh dalam waktu 3 hari itu. Jadi nanti diputuskan apa, maka setelah misalnya diversinya berhasil nih, para pihak menerima, saling memaafkan, misalnya dalam ada perkara ada korbannya, maka hasilnya itu akan disampaikan ke ketua pengadilan lalu dikeluarkan penetapan. Seperti itu ya. Oke, itu tambahannya. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang membutuhkan bantuan gitu Pak, atau misalnya terjerat hukum, bagaimana sih Pak mungkin sistematikanya atau prosedur yang bisa dilaksanakan dari pengadilan negeri sendiri Pak? Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2012 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pemberian layanan hukum di pengadilan itu meliputi layanan pembebasan biaya perkara dan sidang di luar pengadilan. Nah, jadi misalnya saya ambil contoh misalnya perkara anak juga, dan perkara-perkara yang diancam lebih dari 9 tahun itu nanti melalui negara, melalui pos bantuan hukum ya, melalui majelis hakim itu menunjuk cuma-cuma. Nah, dari pos bakum yang ada di Pengadilan Negeri Sampit, di sana itu ada EKH Pakat dengan sahabat hukum Bahalap.
ya, yang dimana nanti itu para yang tadi dikatakan tadi itu tidak perlu khawatir, tidak dipungut biaya sama sekali. Terus kemudian kita juga ada program itu sidang keliling, itu meliputi perkara permohonan. Nah itu juga biaya perkaranya tidak dipungut. Nah itu memberikan kemudahan akses ya. Oke. Berarti tidak perlu khawatir ya. Iya. Apabila ada ya tidak ada yang mau terjerat kasus hukum. Benar, Ya. jangan sampai. Tapi kalau ya. ada layanan yang diberikan. Ya. Oke. Tadi Pak Firdaus bahas tentang adanya sidang keliling. Nah, sidang keliling itu termasuk program atau inovasi kah Pak dari Pengadilan Negeri Sampit Ya, sendiri? itu termasuk kemarin kami juga dari situ mendapatkan prestasi ya. Jadi bagi masyarakat misalnya diantaranya mau merubah pergantian nama, biasanya nama anaknya ada yang keliru dan sebagainya. Nah, pada daerah-daerah tertentu yang sudah ditetapkan kita mengunjungi dengan satu tim penuh, lalu kita sidangkan di sana. Itu masyarakat diberi kemudahan tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Sampit. Misalnya jaraknya cukup lebih dari hampir rata-rata lebih dari 100 kilo ya. Jadi itu kita datang lengkap, lalu kita sidang di tempat. Nanti mereka hanya dengan hanya biaya perkara biasa bayar itu, tapi di luar itu mereka dapat kemudahan dari sisi transportasi sudah sangat dimudahkan. Ya, dan itu langsung bisa diambil hari itu juga. Wah, selesai 1 hari berarti ya Pak ya? Ya. Berarti penetapannya langsung keluar Pak? Langsung keluar. Artinya kita ya di situ langsung kita proses semuanya. Oke. Makanya Itu tadi seperti sidang kelilingnya benar-benar tim penuh ya, Iya, kata betul. Pak Firdaus ya. Mungkin selain sidang keliling ada inovasi lain Pak yang Oke, diberikan? saya ini karena cukup banyak, diantaranya saya sebutkan saja seperti e-court, itu hampir sekarang di seluruh pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Jadi kayak yang perkara perdata, kalau dulu setelah gugatan dan jawaban itu nanti sudah via elektronik saja, tidak perlu hadir. Nah itu memangkas waktu dan cukup efisien seperti itu. Kemudian berkas pidana terpadu, nah itu serempak. Jadi integritas berkas pidana dari berbagai layanan hukum, misalnya izin penyitaan, perpanjangan penahanan itu nggak perlu lagi datang, sudah tinggal kirim nanti baru suratnya saja yang diterima oleh para pihak. Oke, kemudian surat keterangan. Yang bikin surat keterangan tidak perlu hadir, cukup memenuhi syaratnya, nanti pada saat datang setelah dimasukkan melalui programnya itu tinggal datang ke kantor pengadilan. Kemudian kami juga ada menerapkan pelayanan ramah disabilitas, ya. Jadi seperti guiding block yang untuk tunanetra, kemudian informasi digital, dan di petugas PSDSP kami sudah mendapat pelatihan untuk menyampaikan huruf braille, itu sudah dilatih di sana, sehingga nanti terhadap pengunjung pengguna pengadilan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, fasilitasnya sudah terpenuhi. Oke, memberikan pelayanan prima ya. Iya, pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat atau misalnya butuh layanan, bisa nggak Pak melalui telepon mungkin, atau mungkin ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi Pak? Ada. Jadi untuk pengaduan itu kita ada pesan SMS itu langsung kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah ini terbuka ya. Ada nomor teleponnya, saya sebutin aja ya. Silakan. Jadi nomor teleponnya 0852 82 49 0900. Dengan format itu nama pelapor, pagar, NIP, pagar, satker, misalnya Semen Sampit gitu ya. Pagar lagi ibu kota, provinsi, pagar lagi nama terlapor, dan pagar lagi isi pengaduan apa, tinggal ketik aja. Itu untuk memudahkan ya. Oke. Itu nanti langsung ditindaklanjuti Kak Pak? Ya, nanti dari pusat sana, dari Badan Pengawas akan menindaklanjuti apakah laporan itu dapat diteruskan atau tidak. Tapi kami pun juga menerima saran dan kritik, kotak seperti biasa selalu ada. Ada komplain nggak bagus kaitan dengan itu langsung ditindaklanjuti, dan kami pun
khusus di PTSP apabila pelayanan ada yang terlambat, nah itu nanti kita akan berikan reward tertentu. Nah mungkin yang kalau sudah ke Pengadilan Negeri Sampit sudah tahu, dan sementara ini belum ada yang keluar, berarti pelayanannya masih prima. Masih maksimal. Iya, mudah-mudahan tetap maksimal ya. Oke, makasih. Memang kelihatan perubahan yang terjadi di PN Sampit dari saya sampai sekarang ini sangat meningkat perubahan yang terjadi di sana. Semakin lebih baik berarti ya Pak ya. Sangat luar biasa di Pengadilan Negeri Sampit. Nah, ini kan kita tadi ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana sih sebenarnya di pengadilan itu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa memang kerjasama antara Bapas dengan pengadilan dari Bapas sampai berdiri sudah erat berarti ya Pak ya, dan berjalan sampai sekarang ini. Betul. Dan sebelum kita sampai ke segmen akhir, mungkin Pak Firdaus punya pesan-pesan Pak untuk Sobat Bajakah yang menonton, mungkin terkait agar tidak terjerat hukum atau bagaimana seperti itu, khususnya untuk anak. Gitu. Jadi prinsipnya seperti ini, bahwa jalankan saja aturan yang ada, jalankan aturan, jauhi larangan. Itu sudah yang memberi keselamatan. Kalau dengan baik Bapas pengadilan, istilahnya silaturahim itu lebih bagus daripada menjadi pihak. Berarti hidupnya harus baik ya. Itu aja mungkin ya. Iya, siap. Oke, mungkin ada pesan-pesan ke Pak dari Pak Rusman sendiri pada Sobat Bajakah? Pesan yang saya sampaikan di sini, janganlah mencoba-coba melakukan tindak pidana dan berperkara di pengadilan. Lebih baik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Firdaus tadi, ikutilah aturan, jalankan aturan tersebut, jangan sampai melanggar aturan yang sudah dibuat. Itu aja, terima kasih. Oke, siap Pak. Baik. Nah, sampai di sini dulu Pak. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi nih. Lebih panjang lagi gitu, membahas tema yang lain lagi. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas partisipasinya, udah mau datang ke Bapas Sampit. Kemudian Pak Rusman juga terima kasih sudah mendampingi di episode kali ini. Baik, kami berdua pamit undur diri. Saya Mefriza dengan rekan saya Asia Saidarnisa lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Bajakah Mimpi episode berikutnya. Dadah.